Oke, halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kali ini mic-nya bagus ya. Setelah kemarin mati, nggak tahu kenapa, salah pencet mungkin. Halo, ya, semoga terdengar. Hari ini hari Rabu, hari terakhir saya trading di minggu ini. Besok libur, Jumat juga kayaknya libur. 15 September 2021 hari Rabu. Sesuai dengan prediksi ya, hari ini IHSG merah karena ya udah rally 4 hari ini hijau terus, jadi wajar lah kalau hari ini merah supaya sehat, nggak naik-naik terus gitu. Dan masih geraknya di antara 6135 sampai 6100. Jadi mungkin ini area pendek dia atau ya ke sini 68.3-an lah. Secara overall masih uptrend cuma kecil ya, uptrend yang nggak terlalu uptrend banget gitu, tapi secara jangka pendek masih sideways. Nah, mulai cicil saham-saham yang akan dipanen bulan Desember, bulan Januari 2022 atau Desember tahun ini, mulai dicicil sedikit-sedikit ya untuk tabungan. Apa yang menarik? Yang menarik secara sektoral, pertama kalau properti udah jalan, berarti saya nggak tahu properti itu naik ke trigger karena Ustadz Yusuf Mansur beli real ya, jadi naik semua properti. Yang kedua, kalau properti udah naik, biasanya saham-saham konstruksi naik. Nah, kalau konstruksi naik, biasanya biasanya saham-saham semen ya, semen itu naik. Nah, terakhir ini bulan-bulan yang berakhiran dengan ber ini, September, Oktober, November, Desember, di luar itu kan musim dingin, salju. Nah, kalau salju itu kan ya apa kata orang-orang kan winter is coming gitu. Butuh yang penghangat-penghangat itu biasanya pakai batu bara gitu kan. Itu cocokologi lah, pakai batu bara, jadi cicil perusahaan batu bara yang belum naik itu untuk akhir tahun. Ada apa aja silakan dipilih yang belum naik. Saya sebenarnya watch PTBA, Bukit Asam, cuma lemot ya sebentar. Cuma PTBA udah naik duluan, udah kenceng. Ini dia saya watch dari 2000, ternyata dia hari ini udah 2400, udah naik kenceng lah dari bulan Juli kemarin watch, terus bulan-bulan ini watch lagi di 2100-an, ternyata ya udah terlanjur naik 2400, tapi masih belum terlambat. Tunggu aja retrace di 2350. Mulai dicicil aja, ini targetnya untuk akhir tahun gitu. Terus biasanya ini isu-isu iPhone. Ini iPhone kan mau rilis iPhone 13. Biasanya saham-saham penjual handphone itu naik. Apa yang menarik itu Era Jaya itu kan dia distributor handphone. Nah, itu biasanya kalau iPhone launching atau apa sih namanya itu istilahnya kalau jadwal iPhone launching itu. Nah, itu dia akan naik gitu. Nah, ini udah di watch untuk menu swing. Hari ini closing di open ya 575, masih sideways. Cuma masih boleh beli nih. Tapi syaratnya kalau 565-nya break turun ya berarti project gagal. Tapi kalau view-nya panjang, ini TP-nya masih di 660 sampai 700. Sekarang masih 575, boleh dicicil. Minimal dapat 15 sampai 20%. Tapi ini ya sabar gitu ya, nggak langsung sekali naik karena ini saham yang menguasai bandarnya asing gitu. Biasanya iPhone rilis, saham ini akan ke-trigger gitu. Terus apalagi untuk minggu ini? Ya masih properti, konstruksi, bank digital kayaknya belum ada isu lagi. Apalagi ya, itu aja sih ya, sama ya udahlah, kita yang real-real aja lah. Ini kita yang real-real aja ya, jangan banyak-banyak kemana-mana, kita yang real-real aja. Ini juga masih menarik. Kalau break dari 137 ini akan kenceng gitu larinya. Oke,
lanjut ke request. Saya setiap hari ada request saham. 15 saham aja supaya nggak terlalu lama. Yang mau ikut join grup, saya juga kalau pagi kasih briefing pagi ya, ini ada saham-saham yang layak untuk kita beli. Kemarin kita ada punya barang ini ya, WH ambil di ARA 252, target jualnya 266 sampai 278. Ternyata tadi saya bisa jual di 290. Walaupun sempat ke 300, tapi saya masih nunggu retrace di 290, ternyata nggak kuat mantul, ya udah kita jual. Itu tadi beberapa orang member juga jual di 290 bareng sama saya gitu. Terus Asri ini snack sore kemarin tapi belum jalan. Ini juga sektor properti. Pokoknya properti masih jalan deh gitu. Tapi kalau Asri ini kan kita beli di 183. Saya bilang kalau 180 nggak kuat jual, cuma konfirmasinya besok. Kalau besok candle merah, artinya open 179 dan nggak nyentuh sama sekali ke 180, langsung turun candle merah, kita buang dulu aja, berarti proyek gagal gitu. Tapi kalau besok mantul, target TP-nya masih sama ya, ini ada di grup 187, 189 gitu. Terus ini ada LUTK ini ngeri geraknya, naik tinggi turun lagi, naik tinggi turun lagi. Ini tadi sempat ARB, bahkan ini berakhir ARB juga, tapi di ARB di bawah naik, sebelum closingnya di bawah ARB lagi. Itu yang disebut saham berminyak, saham gorengan. Geraknya emang agak liar, kita yang harus ikutin flow bandarnya aja gitu. Terus ini ada swing halu ya, silahkanlah join di grup aja, dan linknya ada di deskripsi. Jangan lupa wajib baca pin, karena banyak briefing yang saya pin di grup supaya nggak terlewat dan paham apa yang diomongin di grup gitu, walaupun baru join. Oke, langsung ke request juga ada, live trade juga ada. Tadi sesi 1 live trade cuma 1 ya. Ini yellow. Nah, ini yellow ambil di 484, jual 494. Ternyata yellow hari ini berakhir di 510. Kita beli 484, berakhir 510. Ya, menarik lah. Itu live trade kita cuma yellow hari ini, karena saya hari ini nggak trading lagi setelah di WH gitu. Saya juga ini bantu screening aja yellow, karena saya juga nggak masuk gitu ya. Itu aja sih, paling snack sore juga libur hari ini sampai hari Jumat, libur dulu. Gitu. Nanti hari Senin kita mulai lagi. Oke, langsung ke request yang pertama, Zebra. Salah. Oh ya, kita nanti weekend depan ya, bukan weekend ini, weekend depan itu akan ada kelas gratis. Kayaknya kelas terakhir saya kayaknya bulan depan agak sibuk, jadi saya kelas gratis free, nggak bayar lah, terserah join aja kelas di Zoom. Kapasitasnya 300 orang. Ini anggota grup ada 373. Saya kapasitas cuma 300 orang. Silakan yang mau join di hari Sabtu, kalau nggak malam Minggu ya Minggu pagi gitu ya, tanggal 24 lah atau 25 gitu. Itu kayaknya kelas terakhir saya tahun ini dan gratis. Mungkin durasi agak panjang juga karena kita akan bahas banyak di sana. Silakan join aja di grup. Belum tahu hari apa, belum tahu jam berapa, tapi kayaknya minggu ini enggak, tapi minggu depan gitu, weekend. Kelas terakhir gitu. Kita belajar saham dari nol lah, sampai bisa minimal screening untuk diri sendiri aja gitu. Oke, lanjut WH. Ini saham yang banyak kepentingan juga, dari harga 40 ya, tiba-tiba naik sampai 800 bahkan 1000 gitu. Ini ada kepentingan di dalam setelah right issue kemarin di harga 810, cuma ini grafiknya udah turun, harusnya sih 50 ini ya, bukan 40.
Ini grafiknya agak udah turun karena udah terdelusi harganya. Saham WH gimana? Ini ada support kuat dia di 720 ya. 720 ini support kuat dia. Kemarin kita sempat live trade di sini, ambil ARB 705 tapi kita ambil 710 dan saya jual sih di kuning ya, di 750-an. Ternyata closing 770. Ini masih bentar. Ini masih downtrend, MACD masih ke bawah tajam. Harga saham juga naik untuk turun gitu. Ini saham yang udah selesai kayaknya euforianya. Dan kemarin sempat ARA karena Ustadz Yusuf Mansur ya beli saham ini juga. Jadi ini sempat ARA tapi ARA sekali, habis itu kumdet, red issue, selesai sudah project di WH ini. Jadi ini masih sideways, tapi kalau mau masuk bagusnya sih di 720 atau 710. Nah, cuma kalau dia break dari 710 wajib dibuang karena ini saham downtrend ya, kayak nangkep pisau jatuh jadinya. Targetnya jauhnya ke sini 635, dalam banget, dan ini masih ada gap, tapi sih kayaknya nggak wajib ditutup gap di sini gitu. Zebra kalau masuk 70 aja sih gitu ya. Zebra asing masih akum, cuma sedikit jumlahnya. Broker juga masih ada distribusi dari saham WH ini. Lanjut real, ini saham yang lagi hype, yang real-real aja. Ini kalau belum masuk ya, ini belum punya. Kalau belum masuk, saya udah nggak nyaranin masuk karena ini udah tinggi. Saya kemarin nyaranin di 100, 101. Terakhir banget kalau memang nggak sabar ngantri ya HK di 103. Tapi ini udah 129 dan targetnya 137, 150, 161, 173. Gitu, itu untuk real. Bagus, ini akan lanjut uptrend karena MACD-nya langsung patah ke atas, mencoba mengarah ke atas lagi. Break dari triangle-nya dan diikuti dengan volume yang oke. Gitu. Kalau masuk saya nggak nyaranin, mending tunggu di 121 gitu. Tapi saya sangat udah nggak nyaranin lah, udah tinggal nunggu cuci piring aja ini. Real. Asing masuk tapi nggak main kayaknya di sini kecuali AI ya. Setelah banyak barang di sini 18 miliar. Akum lagi di sini 9 miliar. Ini AI juga kalau nggak salah. Tapi dia masih punya utang berapa nih? Jadi 18 sama kalau kita ngitung dari lotnya ya. Bentar. Lotnya itu net lot 1.500.000 lot. Nah, tapi dia buyback di sini 800.000 lot. Jadi dia masih punya utang 700.000 lot yang harus dimakan gitu ya untuk saham real. Nah, kita tunggu aja dia akan makan di mana. Kemungkinan besar sih kalau break dari 133 baru akan lagi. Kita nggak tahu ini di IPO di harga berapa ini IPO-nya. Karena dia ini underwater-nya ya. IPO sekitar ini kan arah ya langsung, saya nggak tahu mungkin 150 atau 100, kayaknya sih 100 IPO-nya. Gitu untuk real. Nggak disaranin, mending tunggu 121 aja. Broker masih ada akumulasi dari saham real, mungkin besok akan lanjut. Kita terdekat besok 137 gitu atau 133. Itu untuk saham real. Lanjut Asri, ini tadi udah dibahas sedikit di awal bahwa Asri ini teknikalnya seperti itu ya, kalau break 180 dan besok candle merah ya kita terpaksa buang dulu. Tapi kalau overall ini masih uptrend, masih oke. Untuk Asri.
kuncinya kalau besok candle merah kita buang dulu aja ya. Asing keluar 2 hari ini. Ya dari broker ini juga masih ada sedikit distribusi karena dia turun tapi nggak disertai volume juga. Jadi volumenya nggak terlalu gini ya, kayak turun tapi volumenya tinggi banget gini, ngeri gitu. Nah ini enggak, ini masih oke. Kuncinya di besok gitu. Lanjut Borneo BUSS olah sarana sukses. Ini bos, ini saham yang digoreng ya oleh seseorang di sini, lanjut dan ini digoreng lagi. Ini juga lanjut ya seperti ini ya, open gap up terus dibikin ARB lagi. Punya di 88, kayaknya ini request kemarin juga ya, udah pernah di request. Sekarang 87 ya. Baik lagi kalau 88 dikasih keluar ke 90, saran saya keluar aja karena nanti masuk lagi kalau dia break dari 93, itu nanti masuk lagi. Jadi amanin dulu cuannya 88 bungkus atau 90 bungkus. Nanti masuk lagi kalau break 93 atau masuk 94. Gitu kalau bos punya di 88. Asing nggak main di sini dan supportnya di 83. Kalau break buang dulu aja ya di 83 ini. Gitu. Broker masih ada distribusi juga. Gitu. Jadi hati-hati kalau besok dikasih keluar, mending keluar dulu aja. Medco punya di 492, saham yang downtrend, break, cuma geraknya nggak terlalu atraktif ya. Ini window dressing kemarin di 350 sampai 720, lumayan juga ya. Ini saham yang nggak terlalu atraktif. Bentar ya. Ini juga watchlist untuk window dressing, dia all time high-nya kayaknya 1300. Ya, ini loading agak lama. Yang anggaplah di situ lah ya. Kita analisa singkat aja. Masih sideways juga, kebentur resisten di 504 dan ini resisten hijau ini kuat di 522 atau 520 gitu ya. Untuk Medco memang akan ada reversal, cuma masih setelah downtrend sideways dulu baru uptrend. Semoga bisa untuk window dressing gitu. Punya di 492 ya. 492 masih oke, tapi kalau dia nggak kuat break dari 520, TP dulu aja. Nanti masuk lagi ketika break dari 568 gitu, karena ini resist kuatnya, supportnya sekarang ada di sini 468. Jadi dia sideways gini dulu gitu ya, sideways gini dulu dia. Asing keluar hari ini cuma beberapa minggu ke belakang masih akum. Broker juga terlihat dia naik untuk melakukan taking profit gitu. Dan memang kebentur di resist ini 520 gitu. Itu ya 520, kalau nggak kuat keluar dulu aja, kalau break ya boleh. Lanjut Wika. Sebentar. Bentar ya. Oke. Lanjut Wika ini juga konstruksi ya. Hari ini juga manggung lagi properti konstruksi ini ada pola di sini sebetulnya ya, kita hanya bisa menganalisa gitu. Mungkin bisa jadi ini pola cup and handle dia. Sorry, ini kok gini ya. Nah, targetnya kemana? Kalau sekarang sih saya ke sini dulu. 1215. Kalau bisa break dia konfirmasi akan uptrend gitu ya. Akan uptrend entah sementara atau panjang. Gitu. Ini juga boleh di watch gitu. Atau ini juga bisa jadi invert head and shoulders gitu. Ketika dia di sini, ke sini, ke sini, ke sini, sini, ke sini, dan balik lagi ke sini. Berapa ini? 1345. Ini juga bisa juga. Nggak tahu mana yang akan works gitu ya. Cuma saya lebih ke
inverse head and shoulders gitu untuk siapa ini namanya, sorry ya, untuk si Wika ini gitu. Itu untuk technical dari Wika. Asing masih taking profit, hari ini dia buang barang disertai dengan brokernya yang overall masih distribusi, kecuali ini ya, ini akum ya, ini juga akum, cuma kalau ini yang akum kita tahu besok akan bagaimana, kecuali dia mau swing, dan kalau ini akum dia nggak akan jual lagi, dia memang untuk main swing panjang gitu. Itu untuk Wika. Jadi ini sebetulnya juga menarik untuk window dressing 1100 bisa ke 2400 lagi semoga ya. Itu untuk Wika. Kita lanjut Tins. Tins ini udah saya mention di grup bahwa akan ada groundbreaking pabrik listrik gitu ya. Dan yang kena baterai listrik untuk mobil. Pabrik baterai untuk mobil listrik. Jadi ini yang apa namanya, kena dampak Tins dan Antam kalau menurut saya gitu. Nah ini Tins sudah di watch hari ini, dia memang masih sideways, belum lari kenceng, cuma kayaknya view dia akan sini dulu, dan ini ada resist kuat dia di 15.30. Kalau belum punya, saran saya cicil aja sih, cicil aja ketika kena di garis-garis kuning ini, cicil aja beli. Atau ya pokoknya kalau besok sih 14.65 sampai maksimal 15.30 itu untuk cicil beli aja. Ini Tins oke, ini kayaknya menarik banget dan ada isu ya gitu. Ini sangat bisa, atau mungkin kayak gini juga bisa gitu ya, sampai akhirnya dia break ke sini, mungkin retest ke sini baru lanjut ke sini gitu. Tins, tapi kita nggak pernah tahu, hanya yang Bandar yang tahu. Memang MACD ada potensi untuk reversal gitu. Ini untuk detail ya, I think masuk hari ini broker terlihat juga dimanfaatkan untuk aksi taking profit itu, karena hari ini naik kena resist taking profit gitu. Tapi untuk cicil aja boleh, kalau belum punya cicil aja. Lanjut ini saya nggak rekomen, karena saham yang baru digoreng ya, setelah turun dalam begini dia digoreng arah, terus ARB naik lagi 3 hari ini. Kalau mau buy ketika dia break 252, tapi main cepet aja, jadi cuan bungkus aja. Ini memang udah turun dalam ya, pasca dia baru IPO naik tinggi terus turun dalam, dan ini all time low dia di sini di berapa ini, 242 itu support kuat dia. Tapi saya mending menghindari saham ini, karena ya kita nggak tahu apakah ini nangkep pisau jatuh atau gimana. Cuma kalau memang teman-teman mau maksa masuk ke sini dan berharap ada pola seperti ini, bisa juga, tapi kita nggak pernah tahu gitu. Kalau mau masuk sih dari 252 boleh masuk, TP-nya mungkin jauh ke 352, TP-nya jauh di 420, tapi ya mending sih cuan bungkus aja, walaupun ini mengarah ke atas, break volume juga diikuti dengan candle hijau ya. Jelas asli nggak main di sini, dan broker ini dimanfaatkan untuk profit taking, walaupun dia naik untuk TP gitu. Jadi main cepat aja boleh gitu. Tren 143, oke. 143 oke, ini dia bentuk support baru lagi, bikin low lagi ya 143. Cuma ya dia sideways dulu dari 143
147 besok mantul, harus ada resist lagi yang harus di break. 151 break lagi 160. Itu area dia. Kalau punya di 143, saran saya kalau besok dikasih itu 51 dan nggak kuat naik, jual aja. Itu udah cukup banget. Tapi kalau kuat naik ya hold sampai 160. Tapi kalau besok 147 nggak mantul, mending bungkus aja 143 ke 147. Gitu. Karena ini saham yang kurang menarik menurut saya, asing terus-terusan keluar walaupun jumlahnya kecil. Cuma ini banyak kepentingan di sini dan saya kurang tertarik di saham ini. Broker juga melakukan aksi distribusi gitu ya untuk saham keren. Lanjut BKSW, BEX, BEX ya. BEX ini juga dia kehalang ini ya. Ini dia punya resist di sini, tapi kita nggak tahu apakah dia akan membuat penannya atau gimana. Sebetulnya ini menarik asalkan tunggu dia break dari 110. Kalau sekarang punya di gimana ini 106. Tapi kalau belum punya, tunggu break diikuti dengan volume aja kayak gini nih. Break diikuti volume, ikut aja tapi sebelum dia breaknya terlalu jauh. Jadi ketika volumenya di atas garis kuning ini, misalkan di sini ya, ikut masuk. Cuma ini kan delay, jadi mending pakai aplikasi sekuritas saja. Break dari kuning ini masuk, mungkin masih baru di sini, baru TP di sini, ikutin aja. Dan kalau besok turun tapi volumenya sedikit gini masih boleh hold. Terus karena yang punya barang belum keluar, baru lanjut keluar. Gitu untuk PEX. Tunggu di break aja ya. Asing keluar hari ini dan terlihat minggu-minggu ini terus keluar. Broker juga ini melakukan aksi distribusi gitu kalau menurut saya. Cuma ya distribusi itu untuk PEX. Lanjut BKSW. BKSW ini setelah bikin cup yang besar ternyata gagal, nggak jadi handle, bikin double top. Sekarang dia lanjut downtrendnya ini kayaknya dari sini break downtrendnya, terus dia sekarang sideways. Dia punya resist kalau belum, kalau udah punya 226 ya udah dalam banget. 226 dia ada resist di 224. Jadi kalau misalkan 224 dikasih dan nggak kuat, saran saya cut loss aja. Ini memang masih downtrend, akan ada reversal tapi kita belum tahu kapan. Biasanya setelah turun sideways dulu baru reversal. Gitu. Ini 224 ya. Gitu. Mending keluar aja. BKSW, ini apa sih? Back. Sorry, back ya. Kalau belum punya sih mending tunggu break dari 224 ya. Enggak mirip, asing keluar terus-terusan gitu. Gimana sih analisanya? Iya benar lah itu pokoknya. Lanjut BKSW. Iya ini BKSW ya. Sorry ini BKSW punya di 226, kalau 224 enggak kuat mending keluar dulu aja. Gitu. Asing masih keluar dan nggak main kayaknya di sini. Broker juga masih ada distribusi gitu di saham BKSW ini. Merah diikuti dengan distribusi. Lanjut saham F, mungkin kalau turun akan kesini dulu ya setway-nya. 204 dan bawahnya akan ke sini jauh. Gitu. Jadi hati-hati kalau dikasih keluar sih 224 mending keluar dulu aja, atau syukur-syukur BFP 226. Jadi 224 ya break boleh. Gitu. Lanjut saham F. Nah, ini saham F masih setelah rally tinggi ya. Ini kalau teman-teman view-nya panjang banget, masih boleh sih menggambar seperti ini gitu. Ini masih boleh ngegambar seperti ini, tapi penentuannya harusnya besok. Kalau besok break dia akan kenceng, tapi
Ya ini sama banyak kepentingan, saya sih lebih ke setway dulu aja antara sininya 770 sampai 865 ini kuat banget bagi dia untuk setway, dan emas jadi juga masih setway cenderung akan mungkin reversal besok sama F. Saran saya sih kalau ada break diikuti dengan volume yang besar gitu ya. Sekarang volumenya juga masih tipis-tipis. Tuh sampai mati nggak main di sini. Ya ini ya tipis-tipis banget lotnya dari brokernya ini, walaupun ada akumulasi gitu ya. Untuk saham. Lanjut kios ini juga menarik. Ini akan right issue. Saya right issue di harga 700. Harga tebusnya cuma sini ya 700. Cuma dia punya waran di harga 1.200. Itu yang bikin menarik. Tapi ya kalau saya pribadi nggak pernah ikut right issue. Maksudnya pernah ikut right issue, cuma nggak tertarik untuk ikut right issue lagi karena harus mengendap dan ditebus, walaupun beberapa right issue itu menarik untuk ditebus atau nggak perlu ditebus, perlu diikuti aja karena jual R-nya itu bisa dijual, kios R itu bisa dijual dan bisa cuan. Cuma kalau keadaan kayak gini nggak, gimana ya, momentum aja, jualnya pas kumdet. Itu kumdetnya tanggal 5 November ya kalau nggak salah. Iya 5 November. Jadi ini juga salah satu proyek halu di grup, silahkan cek aja. Break dari 1185 udah dikasih tahu di grup, itu akan menarik. Gitu. Kalau mau nampung sih saya udah dari lama 1050, bahkan di sini nih terakhir nampung jual di sini. Sekarang mau nampung lagi 1050, jual 100, 1100, 150 jual 1100. Cuma ini kayaknya udah nggak akan dikasih lagi. Jadi juga masih sideways, semoga sih dikasih dulu sebelum dia naik. Sekarang udah naik lagi ya 1065 bukan 1050 lagi. Ini menarik menjelang rate, cuma harus sabar atau enggak nunggu sampai 5 November gitu. Asing keluar 2 hari ini, cuma ini ada disertai dengan apa namanya akumulasi dari ini yang sangat besar. Jadi dia nampungin barang yang banyak. Itu untuk kios. Menarik, kalau belum punya tunggu break aja. Tunggu di bawah kalian karena ini udah tanggung. Lanjut ADHI ini saya watch sebetulnya untuk Windrest, tapi ini mau saya bikin menu swing, cuma belum sempat diposting karena saya ragu, ternyata udah jalan dan TP ini di 900. Kalau besok break nih ya dari 905, seksi sekali itu untuk ADHI, dan boleh hold. Ada satu member yang hold dari ini ya, kalau nggak salah 600 berapa ya, saya lupa, 700 ya, hold aja sih saran saya buat member itu, dan saya udah kasih tahu ya sampai Desember masih sangat oke. Asing sih keluar terus-terusan karena ya udah kalian kayak gitu. Dan tapi untuk brokernya sorry ini untuk brokernya masih ada akumulasi. Terakhir kabak saham 50 yang bangkit, saham Gojek yang bangkit, break dari ini karena saham ini sebenarnya ini resistnya di sini ya 63, dan kebetulan garis hijau ini sekarang di 63, garis merah di 63 juga, ini jadi resist dia. Kalau besok mantul oke, tapi kalau besok nggak mantul mending tunggu di bawah lagi aja, tunggu di bawah, tampung di sini 56, masih jauh memang. Kalau punya di 62 di closing ya, berharap besok mantul aja ke 67 atau 68 udah boleh TP sih, itu udah lebih dari cukup. Tapi kalau misalkan besok closing di atas 64 atau 63 dan lusa hari Jumat candle hijau, boleh hold terus. Sampai kapan? Sampai dia membentuk uptrend atau area baru untuk di atas. Untuk kebab asing nggak main, broker masih ada distribusi di saham
kebak ini gitu ya. Jadi hati-hati kalau nggak kuat besok mantul dari 62 ke 68 TP aja, tapi kalau nggak kuat tampung di 56 aja. Kalau belum punya. Oke, segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan membantu dalam mengambil keputusan gitu ya. Sukses, sehat, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.